Indonesia sebagai negara yang terdiri dari berbagai kepulauan, menciptakan masyarakat yang memiliki keanekaragaman, baik secara budaya dan agama. Demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang dipegang teguh oleh Indonesia selama 73 tahun. Asas dari sistem demokrasi ialah Pancasila yang menjadi landasan negara Republik Indonesia. Indonesia menganut pluralisme di mana walau berbeda-beda, tetap satu. Makna tersebut sebenarnya pancaran dari Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Salah satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lantas, bagaimanakah keberagaman Indonesia di masa ini? Keberagaman di Indonesia tidak hanya terbatas dari budaya, tetapi juga keberagaman dalam beragama. Ada 6 macam agama yang dianut oleh negara demokrasi ini, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman ini tentunya membuat masyarakat yang ada menjadi heterogen, namun tetap saling menghargai satu sama lainnya. Seperti semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti biarpun berbeda-beda, tetap satu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Tetapi toleransi kerap diuji. Seringkali masyarakat Indonesia lupa akan keberagaman yang dimiliki oleh negara kita. Keberagaman tersebut justru menjadi bumerang yang dapat memicu konflik. Saudara, situasi di Koja, Jakarta Utara memanas. Emosi massa yang menolak penggusuran makam Mbah Priok makin tidak terkendali dan merusak mobil Satpol Pamong Praja. Ratusan orang mengamuk di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ya, sebuah rumah ibadah dan 5 mobil yang terparkir di halamannya hangus Idul terbakar Fitri yang digelar di Karubaga, Ibu Kota Tolikara, Papua pada Jumat pagi 17 Juli 2015 diwarnai kericuhan. Nilai Pancasila tercoreng dengan adanya konflik yang ingin memecah belah kesatuan Indonesia. Penolakan terhadap keberagaman juga menghambat perkembangan negara ini. Padahal seharusnya hal tersebut dapat menjadi kebanggaan untuk generasi muda. Namun, dengan munculnya berbagai konflik tersebut, membuat generasi yang ada pada zaman ini lupa akan nilai toleransi. Namun, seolah hal itu tak berlaku dengan adanya Gereja Katedral Jakarta dan Masjid Istiqlal yang letaknya saling berhadapan. Kedua tempat ibadah tersebut merupakan tempat ibadah terbesar bagi umat Katolik dan Islam di daerah padat raya ibu kota, dan menjadi salah satu contoh nyata dalam toleransi antar umat beragama. Meskipun agama yang dianut berbeda, tetapi kedua tempat ibadah tersebut tetap menjalani hubungan yang baik antar satu sama lainnya. Gereja Katedral merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang ada di Jakarta. Sebelum diresmikan sebagai bangunan cagar budaya, Gereja Katedral mempunyai sejarah yang panjang dalam pembangunannya. Pembangunan Gereja Katedral dimulai ketika Paus Pius ke-7 mengangkat Pastor Nielsen pada 1808. Saat itulah dimulai penyebaran misi dan pembangunan gereja Katolik di kawasan Nusantara termasuk di Jakarta. Bangunan gereja katedral ini dibangun dengan gaya neogotik ala Eropa. Juga seorang arsitek di sini, namanya Pastor Antonius Dickmans. Nah, beliau tuh yang desain gereja seperti sekarang ini.
dengan gaya namanya gaya neogotik, gaya yang lagi tren di akhir abad 19. Makanya gereja Eropa kan sama modelnya gitu-gitu semua, itu trennya. Tapi pastor itu juga tahu, karena pastor itu kan tinggalnya di Indonesia. Dia tahu Indonesia tuh rawan gempa. Jadi dia bikin menaranya tuh, kalau kalian lihat menaranya yang atasnya itu dari baja putih, salib. Tapi sayang baru setahun itu macet lagi karena kekurangan dana. Jadi cari dana dulu, pakai yang namanya kaleng misi. Kalengnya kecil, ada tengahnya bolong kayak celengan. Nah, itu diedarkan di Belanda. Gereja katedral merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang patut dijaga dan dilestarikan. Di dalamnya terdapat perpustakaan dan museum yang menjelaskan sejarah penyebaran ajaran Katolik di tanah Jakarta. Selain itu, lokasi gereja katedral yang berseberangan dengan Masjid Istiqlal menandakan sejak dahulu manusia Indonesia telah hidup dalam rasa toleransi dan kebersamaan yang sangat tinggi. Seperti awal mulanya Masjid Istiqlal dibuat dengan tujuan menggambarkan rasa toleransi antar umat beragama. Orang Istiqlalnya sendiri baik kok sama kita juga gitu. Jadi kalau kayak ada tamu negara atau apa gitu ya, biasanya mereka berkunjung ke dua tempat. Kan mereka tuh jarang-jarang lihat gereja sama masjid tuh berdampingan, berseberangan gitu. Jadi mereka dari sini dulu, umpama nih, kalau dari katedral dulu, terus mereka nyebrang jalan kaki. Kadang-kadang mau merasakan gitu, biar deketnya. Jadi jalan kaki. Nah kalau mereka jalan kaki, kita ikut dari orang pihak katedral nih, kita nih ikut ke Istiqlal. Sebaliknya kalau mereka ke Istiqlal dulu, dari pihak Istiqlal juga ikut ke katedral. Gitu. Masjid Istiqlal merupakan sebuah tempat ibadah bagi umat muslim yang didirikan pada tahun 1953, tepatnya setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia. Pada awalnya para tokoh-tokoh yang beragama Islam berkumpul untuk merumuskan ide demi mendirikan sebuah masjid. Nampak saat itu tokoh-tokoh Islam seperti Wahid Hasyim, Agus Salim, Anwar Cokroaminoto, dan berbagai elemen masyarakat lain berkumpul dengan tujuan utama mendirikan sebuah masjid sebagai simbol kemerdekaan Republik Indonesia. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 7 Desember 1954, dibentuklah sebuah yayasan yang difungsikan sebagai panitia pendirian masjid. Sebelumnya, telah disepakati nama Istiqlal sebagai nama masjid yang akan dibangun tersebut. Dalam bahasa Arab, nama Istiqlal memiliki arti kemerdekaan, sesuai dengan waktu pendirian masjid yang dibangun setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunan Masjid Istiqlal memakan waktu hingga 17 tahun lamanya. Pembangunan masjid ini terhitung sejak tahun 1961 saat pemerintahan Presiden Soekarno dan selesai dibangun pada tahun 1978 pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. Secara umum, Masjid Istiqlal berdiri di atas lahan seluas 9,5 hektar. Masjid ini adalah merupakan satu-satunya masjid negara. Ya. Masjid ini didirikan itu pada zaman presiden yang pertama. Bahkan pembicaraannya tentang rencana pendirian masjid ini sebenarnya sebelum merdeka juga sudah dibicarakan. Tetapi baru pada tahun 50-an, ya sekitar pertengahan tahun 50-an, setelah kita merdeka baru secara intens ya, itu berkumpul beberapa tokoh-tokoh pendiri bangsa itu untuk membicarakan tentang teknis pembangunan Masjid Istiqlal. Tetapi
nanti pada tanggal 24 Agustus 1961 masjid ini mulai dibangun. Pemasangan tiang pancang pertama dilaksanakan pada hari itu. Nah, selesainya itu memakan waktu yang sangat lama sekali, 17 tahun. Kemudian baru bisa diresmikan, tepatnya pada tanggal 22 Februari 1978, itu pada zaman presiden yang kedua, Presiden Soeharto. Kenapa sangat lama? Karena memang pada saat kita merdeka, keadaan ekonomi, keadaan politik itu belum stabil. Tahun 65 terjadi gerakan 30 SPKI. Masjid Istiqlal selain digunakan sebagai tempat salat, juga digunakan untuk berbagai kegiatan lainnya, seperti pengajian, tablik akbar setiap bulan, serta peringatan hari-hari besar Islam lainnya. Kegiatan akan menjadi lebih padat ketika mulai memasuki bulan Ramadan. Berbagai kegiatan tersebut secara tidak langsung mampu menjadi tempat bertemunya umat Islam dari berbagai kalangan, sehingga Masjid Istiqlal lebih dari sekedar simbol kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi tempat bersatunya umat yang penuh kasih, saling menghargai, dan bertoleransi antar sesama bangsa Indonesia. Masjid Istiqlal menyimpan fakta-fakta menarik dalam pembuatannya. Yang pertama adalah tempat pembangunan Masjid Istiqlal yang berhadapan dengan gereja katedral ini dulunya ditentang oleh Muhammad Hatta. Namun Insinyur Soekarno bersikeras untuk tetap membangunnya di tempat sekarang ini. Hatta mengatakan bahwa sebaiknya membangun Istiqlal di kawasan Tanah Abang yang saat ini merupakan lokasi Hotel Indonesia. Namun Soekarno lebih memilih untuk membangunnya di kawasan yang berdekatan dengan istana dan katedral dengan alasan dapat dikunjungi oleh umat beragama lain. Nah, masjid ini dibangun itu kan sebenarnya dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan. Makanya diberi nama Istiqlal. Istiqlal itu artinya merdeka dalam bahasa Arab. Kemudian di samping sebagai simbol atau manifestasi rasa kemerdekaan, itu juga diharapkan, Bung Karno sangat mengharapkan masjid ini sebagai simbol toleransi beragama. Itulah sebabnya Bung Karno sangat ngotot sekali agar masjid ini dibangun hanya beberapa meter dari gereja katedral, meskipun pada waktu itu ditentang, ya, terutama dari wakilnya sendiri, wakil presiden Bung Hatta, itu nggak setuju kalau Bung Karno dengan usulan Bung Karno, ya. Bung Hatta itu pengennya masjid ini dibangun di bundaran Hotel Indonesia karena pada saat itu di sana sudah ada masyarakat Betawi yang beragama Islam yang bisa memanfaatkan masjid ini. Sedangkan di sini menurut Bung Hatta itu kan pemukiman muslimnya jauh. Ini di tengah pusat pemerintahan. Orang-orang Islam itu paling ada di daerah Kemayoran, Senen, sana jauh. Artinya masjid itu tidak begitu bermanfaat. Tapi Bung Karno tidak melihat ke sana. Dia melihat bagaimana simbol kemerdekaan tempat ibadah umat Islam ini bisa berdampingan dengan gereja katedral dan berdekatan dengan gereja imam. Karno dinilai tepat. Terbukti sampai saat ini Istiqlal dan katedral masih berdampingan dan melambangkan bahwa rakyat Indonesia juga masih berdampingan. Fakta lainnya adalah arsitektur masjid ini dirancang oleh arsitek yang berasal dari agama Kristen dan anggota lainnya juga bukan berasal dari umat beragama Islam. Masjid ini juga meskipun tempat ibadah umat Islam, ini sudah menjadi kebanggaan bangsa Indonesia karena pada saat pembangunan atau tokoh-tokoh di balik pembangunan masjid ini itu tidak didominasi oleh umat Islam, ya. Di dalamnya ada dari Protestan, Pak Silaban, ya, arsitek masjid ini itu kan orang Kristen Protestan. Kemudian ada Insinyur Sudarto, itu kepala teknik
kepala proyeknya itu dari Katolik. Ada bendaharanya Bapak, saya lupa karena nama-nama Chinese, itu beragama Buddha, ya, dan Pasar Baru sini. Jadi ini masjid meskipun tempat ibadah ini rame-rame bangunnya. Kenapa mesti masjid yang dipilih? Karena kebetulan memang bangsa kita ini sejak sebelum merdeka sampai setelah merdeka kan memang fakta mayoritas kan umat Islam. Meskipun berdekatan, kedua tempat ibadah ini selalu hidup rukun dan saling menjaga rasa kebersamaan. Kebersamaan antar dua tempat ibadah ini selalu tergambar setiap hari raya besar umat Katolik maupun umat Muslim. Setiap hari raya Natal, umat dari Istiqlal selalu membantu kelancaran kegiatan ibadah di katedral, mulai dari keamanan sampai kelancaran lalu lintas di sekitar gereja. Kayak gini, kayak kita umpama kalau kita ada Natal, ada Paskah, itu kan pasti orang banyak banget di sini kan. Lagian semua itu yang halaman parkir depan itu dipakein tenda, dipasangin bangku semua. Jadi kan orang nggak bisa parkir. Nah orang jadi boleh parkir di Istiqlal, di kantor pos atau di sebelah nih sekolahan Santa Ursula. Itu. Sebaliknya mereka kalau ada Idul Fitri, Idul Adha, mereka juga bisa parkir di sini di halaman. Gitu. Bahkan yang terakhir ini pas yang Idul Adha yang pas jatuh hari Minggu kemarin. Jadi Minggu kan aturan namanya orang Kristen pasti ada ibadah ya. Nah di sini terpaksa ditiadakan dulu supaya nggak macet banget gitu loh. Jadi mereka juga bisa parkir di sini. Gitu. Jadi kita ilangin 2 misa. Sejak Istiqlal ini digunakan sekitar tahun 68, itu belum peresmian ya, presiden 78, hubungan antara jamaah yang beribadah di masjid sini dengan yang beribadah di gereja katedral sebelah itu udah mulai gitu loh. Udah mulai. Paling tidak sebelum masuk ke masjid atau sebelum itu kan ketemu. Karena kan dia parkir kendaraannya di sini. Ketemu. Bahkan dari tahun ke tahun bukan hanya ketemu. Kalau ketemu kan ya saling sapa. Pagi Pak, ya mau sholat dulu ya. Yang ini. Bahkan di hari-hari besar ya, itu panitianya kadang-kadang panitia bersama. Ya kalau kamu sering ibadah di katedral di sini, kalau hari Natal itu posko keamanan itu adanya di halaman masjid. Posko keamanan untuk Natal ya, itu di masjid. Karena harus menyeberang, banyak orang tua itu petugas Istiqlal menyeberangkan jalan. Kemudian jam udah mau waktu makan kita dikasih snack, dikasih makan siang. Dan itu bukan sekali, itu udah berlangsung lama dari tahun ke tahun itu. Nah itulah baru terasa sekarang. Oh ternyata Bung Karno itu menginginkan begini rumahnya dia masuknya, makanya dia ngotot benar Istiqlal itu dibangun di sini. Begitu juga dengan hari raya Lebaran, di mana banyak umat Muslim yang mengadakan sholat di pagi hari. Saat itu pihak katedral selalu turut menyediakan lapangan untuk parkir umat Muslim yang ingin beribadah di Istiqlal. Sampai rela meniadakan kegiatan ibadah di pagi hari saat hari raya Lebaran bertepatan dengan ibadah misa pagi. Sebenarnya kalau orangnya sendiri sih nggak masalah. Cuma ada oknum yang memanfaatkan ya, kayaknya sih kalau aku bilang ya. Ada kepentingan lah. Jadi ya namanya orang kalau dikasih duit kan jalan. Kerukunan antara dua tempat ibadah yang berbeda ini tentunya dapat menjadi contoh kepada masyarakat bahwa semboyan kita benar-benar terrealisasikan dengan baik. Walaupun pada zaman sekarang ini masih banyak oknum-oknum yang membuat konflik antar umat beragama, tetapi lain halnya dengan umat gereja katedral dan masjid Istiqlal.
Aksi 112 atau yang disebut juga Aksi 11 Februari dan Aksi Bela Islam 4 merupakan aksi damai lanjutan dari Aksi Bela Islam 1, 2, dan 3. Di balik adanya aksi protes tersebut, ternyata menuai kisah yang menyentuh. Tanggal 11 Februari 2017 ternyata juga menjadi hari sakral bagi sepasang pengantin, Asido dan Felicia, yang merupakan umat beragama Katolik. Mereka sudah merencanakan untuk mengucapkan janji suci di gereja katedral. Namun, aksi 112 yang dipusatkan di Masjid Istiqlal membuat suasana jalan di sekitar lapangan Banteng yang mengarah ke Pasar Baru dipadati oleh massa. Kondisi tersebut membuat arus lalu lintas tersendat. Hanya satu jalur yang dibuka untuk pengendara yang melintas. Di tengah padatnya kerumunan massa, sepasang pengantin tersebut beserta rombongannya terlihat berjalan menuju ke gereja katedral. Karena kondisi jalan di depan katedral telah dipadati massa, kendaraan yang mengantar pengantin itu hanya bisa melintas hingga lapangan Banteng. Mereka pun akhirnya berjalan kaki hingga katedral. Melihat pasangan pengantin dan rombongannya, sebagian massa aksi 112 berinisiatif memberi jalan dan mengawal rombongan pengantin menembus kerumunan massa yang telah memadati jalan. Dan yang saya terharu sekali, sangat terharu sekali itu kejadian waktu aksi 212. Pernah dengar ya? Yang apa itu yang di Monas yang katanya jutaan orang itu kan di Istiqlal ngumpulnya. Tahu nggak pada waktu itu ada pasangan muda-mudi yang ingin menikah. Dia datang dari udah sampai Harmoni, nggak bisa lewat, jangankan mobil, orang aja nggak bisa lewat. Saya waktu itu lagi di depan situ jaga. Oh, ada ribut-ribut ya? Kirain kacau kan? Tahu ternyata apa? Diarak, diberikan jalan, diucapkan selamat itu ribuan, jutaan mungkin yang ucapin selamat mas, diantar sampai masuk ke gereja katedral. Itu mukjizat banget itu. Dia pikir itu yang nggak mungkin, jangankan mobil, orang aja nggak bisa lewat, tapi kok bisa dibukakan jalan gitu loh. Masya Allah, itu saya sampai terharu, sampai menangis, banyak yang nangis itu. Ternyata bangsa kita itu, bangsa Indonesia ini orang yang sangat toleransi, sangat tinggi sekali. Kalau kita nggak punya toleransi, nggak mungkin kita ini mungkin udah dari dulu kita udah perang saudara. Pulaunya banyak, sukunya banyak, coba. Itu potensi untuk konflik itu sangat tinggi sekali. Agama kita beda, coba. Tetapi nenek moyang kita sampai sekarang ini, termasuk generasi kita, generasi kalian ini, ternyata jiwa toleransinya itu sangat tinggi sekali. Peristiwa tersebut membuat masyarakat sadar bahwa perbedaan agama tidak menjadi salah satu hambatan. Seperti potongan dari Sumpah Pemuda, yaitu bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Jika kita saling menerima perbedaan antara satu sama lain, maka akan semakin cepat pula negara Indonesia dapat maju dan meninggalkan jubah sebutan negara berkembang. Sudah seharusnya rakyat Indonesia bangkit melawan oknum-oknum yang mencoba memecah belah toleransi keberagaman, karena kita adalah satu. Nah, jiwa sikap toleransi ini jangan hanya berhenti sampai kalian. Kalau saya kan generasi di atas kalian, ini kalian harus mewarisi sikap-sikap toleransi seperti ini, pandang ini kepada adik-adik kalian, baik itu adik kandung maupun adik-adik yang dibawa oleh mahasiswa, junior, teman-teman kalian di dekat rumah, ya, jangan sampai berhenti sampai kalian. Karena kalau berhenti sampai kalian, itu generasi yang setelah kalian itu gontok-gontokan. Ini yang kita harus jaga, dan ini adalah kebanggaan kita.
bangsa-bangsa lain angkat jempol dengan Indonesia bisa hidup rukun dan damai meskipun berbeda.